Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita berada di kawasan hutan, yang mana kami akan mendatangi sebuah tempat ritual cuci bau. Mengenai lokasinya memang sangat tersembunyi, yang mana lokasinya berada di sumber mata air yang dikeramatkan dan disakralkan oleh warga, dan lokasinya memang tersembunyi di balik dedaunan pohon-pohon yang ada di hutan. Bagi kalian para penonton video ini, khususnya kalangan embake-embake atau mama-mama yang sedang mengalami masalah di area perbaukan kalian, maka silakan datang ritual di tempat yang akan kita kunjungi ini, yang mana memang tanpa menggunakan biaya ataupun mahar. Meskipun tanpa biaya ataupun mahar, tempat ritual cuci bau ini memang betul-betul sangat bermanfaat serta berkhasiat sekali bagi kalian kaum hawa yang ada di Indonesia ini. Agar lebih berkhasiat dan lebih mujarab, maka kalian perlu datang di setiap malam Jumat Kliwon ya, yang mana tentu saja di malam tersebut memang bisa memancarkan aura-aura positif kalian. Meskipun tanpa mahar ataupun biaya, namun untuk menuju ke lokasinya kita harus menempuhnya dengan berjalan kaki, yang mana jalannya masih berupa jalan setapak dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, apalagi jalannya masih berupa tanah, yang mana saat musim penghujan jalannya licin selicin jalannya bayi. Lokasinya pun juga tak ada di dalam peta ataupun tertulis di dalam Google Map. Jadi apabila kalian ingin mengunjungi untuk menjalani ritual cuci bau di tempat yang akan kita datangi ini, maka ikuti terus perjalanan kami ya, agar nantinya kalian bisa langsung meluncur ke lokasinya. Atau mungkin pula kalian bisa minta antar sama orang-orang yang sudah pernah berkunjung ke lokasinya, atau setidaknya kalian minta bantuan sama para dukun-dukun ataupun ulama-ulama spiritual mengenai hal-hal yang klinik tersebut. Ritual cuci bau yang akan kita kunjungi ini berasal dari sumber mata air pegunungan, yang mana masih jernih sekali serta bening sekali. Maka banyak sekali khasiat-khasiat air pegunungan tersebut, terutama ion-ion positif yang ada terkandung dalam air pegunungan. Mengenai khasiat air pegunungan untuk ritual cuci bau ini, yakni bisa membersihkan noda-noda ataupun kerak-kerak yang membandel di area perbaukan kalian, serta untuk khasiat kliniknya bisa membuat penglarisan bagi embake-embake penjual krengsengan bekicot. Umumnya mereka yang datang ke tempat ritual tersebut biasanya dari kalangan embake-embake yang masih gadis perawan. Namun biasanya mereka datang sebelum menjalani hari pernikahan mereka, maka mereka datang ke tempat ritual tersebut agar nantinya saat malam-malam melayani sang suami atau bujunya, maka akan seperti ke surga. Ada pula dari kalangan mama-mama yang sudah bersuami, mereka rela menjalani ritual tersebut agar sang suami
tidak mudah berselingkuh dengan wanita lain dan membuat sang suami bisa betah tinggal di rumah. Namun tak sedikit pula ada dari kalangan embake-embake penjual krengsengan bekicot ataupun embake-embake yang bekerja sebagai pemandu karaoke juga mendatangi lokasi tersebut, dan mereka berharap banyak pelanggan-pelanggan yang baru. Kebanyakan orang-orang yang datang ke lokasi tempat ritual tersebut, mereka mengetahui dari mulut ke mulut dan membuktikan secara langsung, serta memang sudah banyak orang yang membuktikannya dan memang betul-betul berkhasiat serta mujarab sekali. Maka dari itu, bagi kalian para suami, apabila kalian tak ingin memiliki istri yang baunya bau terasi, maka silakan ajak ke tempat ritual ini agar baunya menjadi bersih dan wangi. Dalam perawatan perbaukan yang kalian miliki, kalian tak perlu menggunakan biaya ataupun uang sepeser pun apabila menjalani ritual pesugihan di tempat yang akan kita datangi ini, daripada kalian mengunjungi rumah sakit ataupun dokter-dokter spesialis perawatan tersebut. Tentu saja kalian nantinya bisa membandingkan sendiri mengenai biaya tarif untuk menjalani ritual cuci bau di tempat keramat dan sakral ataukah di tempat dokter spesialis perbaukan. Bagi mereka-mereka yang sudah pernah berkunjung dan merasakan khasiat dari ritual cuci bau di tempat keramat yang akan kita kunjungi ini, tentu saja mereka tahu mengenai perbandingan harga tersebut. Yang jelas mereka akan kembali lagi karena lokasi tempat keramat yang akan kita kunjungi ini memang betul-betul tanpa sepeser uang pun. Maka dari itu, bagi kalian embake-embake yang terkendala dana dalam perawatan perbaukan tersebut, maka kami sarankan kalian mengunjungi langsung dan menjalani ritual tersebut di tempat keramat yang akan kita kunjungi ini dan rasakan khasiatnya secara langsung. Dan selanjutnya kita akan mendatanginya, yang mana nantinya kita akan melintasi sungai ya. Nah, setelah perjalanan yang cukup jauh serta melelahkan, akhirnya kita sudah sampai di area sungai, yang mana nantinya kita akan menyeberangi sungai yang ada di hadapan kita ini. Namun kalian tak perlu khawatir ya, karena sungai ini cukuplah dangkal meskipun arusnya cukup deras. Meskipun dangkal, namun kalian tetap harus waspada dan hati-hati ya, karena khawatirnya kalian terbereset dan jatuh, karena jalannya memang sangatlah licin meskipun penuh bebatuan di dalam air sungai ini. Meskipun musim penghujan ataupun musim kemarau, debit air sungai ini tak pernah kering ataupun tak pernah banjir. Ya, seperti inilah permukaan air sungai ini, sehingga cukup aman kita lalui dengan berjalan kaki meski tanpa ada jembatan. Kalian tak perlu khawatir apabila menyusuri sungai yang deras ini ya, karena nantinya kalian akan dibimbing
dan diantar langsung sama juru kunci lokasi tempat ritual cuci bau tersebut, yang mana setiap harinya beliau selalu berjaga-jaga di lokasi ini. Kami sarankan apabila kalian ingin menjalani ritual cuci bau di tempat yang akan kita kunjungi ini, datanglah di saat pagi hari ya, karena kalau malam memang sangat gelap gulita karena lokasinya memang berada di pedalaman hutan. Karena lokasi tempat ritual cuci bau ini memang sangat jauh dari pemukiman, maka kami sarankan apabila kalian mengunjunginya dan berniat menjalani ritual tersebut, maka datanglah membawa bekal ya, entah itu kopi saset ataupun mie instan yang nantinya kalian gunakan untuk makan saat kalian bermalam di lokasi ini. Selain hari-hari khusus untuk menjalani ritual tersebut, biasanya ada saja orang-orang yang memang sengaja datang ke sini untuk menjalani camping atau berkemah ya, yang mana mereka pengen merasakan ketenangan dan pengen menyatu bersama alam yang ada di sekitaran sini. Bagi yang tak membawa perlengkapan memasak untuk bermalam di lokasi ini, kalian tak perlu khawatir ya, yang mana nantinya sudah disediakan sama sang juru kunci lokasi tempat ini. Nah, seperti di hadapan kita itu ada tungku untuk memasak, yang mana kayu bakarnya nanti kalian cari sendiri di area ini. Mungkin apabila kalian kebelet pipis ataupun beol, kalian juga tak perlu khawatir, karena di sekitaran sini juga sudah tersedia MCK buat orang-orang yang akan menjalani ritual cuci bau di tempat ini. Selanjutnya kita langsung menuju ke lokasi tempat yang keramat dan sakral tersebut, yang mana dijadikan orang-orang untuk menjalani ritual cuci bau di saat malam Jumat. Jangan lupa apabila kalian berniat menjalani ritual tersebut, maka tentu saja kalian juga harus membawa kembang 7 rupa, minyak serimpi, Javaron, dan bambu. Tak lupa kalian juga harus membawa dupa serta kemenyan. Mengenai doa serta mantra yang kalian ucapkan saat menjalani ritual cuci bau di tempat ini, nantinya kalian dibimbing dan dibina sama sang juru kunci lokasi tempat ini ya. Jadi tak usah khawatir, yang terpenting kalian nantinya bisa merasakan khasiat dari ritual di tempat ini. Nah, tepat di hadapan kita itu merupakan sumber mata air yang dikeramatkan dan disakralkan oleh warga, yang mana sumber mata air tersebut berupa air terjun yang memang murni dari pegunungan. Dari sini kita sudah mencium aroma bakaran dupa serta kemenyan, bahkan wewangian dari kembang 7 rupa serta minyak serimpi, Javaron, dan bambu pun tercium sampai sini. Bagi kalian-kalian yang memiliki ilmu indra ke-6, indra ke-7, indra ke-10, indigo, indihome, ataupun indomie, silakan kalian terawang serta kalian rasakan energi apa saja yang ada di sekitar lokasi tempat keramat ini ya. Menurut informasi dari orang yang pernah datang ke lokasi ini, ada sosok orang bertapa di atas batu itu. Mungkin apabila kalian memiliki atau bisa membuka mata batin, silakan kalian terawang apakah betul di atas batu tersebut
ada orang yang sedang bertapa. Mengingat sampai di lokasi ini membuat bulu kuduk serta bulu jembut kami berdiri. Mungkin kalian juga bisa merasakan walaupun dari jauh apabila kalian menerawang lokasi tempat keramat dan sakral ini yang digunakan untuk menjalani ritual cuci bau. Menurut informasi yang kami dapat, lokasi ini selalu dipadati pengunjung dari berbagai luar daerah di saat malam 1 Syuro ya, atau malam 1 Muharram. Di sebelah kanan kita ini terdapat sebuah atau tempat khusus untuk menaruh dupa serta bakaran kemenyan, serta nantinya kalian munajat doa dan membaca mantra di tempat ini. Nah, mungkin kalian melihat sesuatu di hadapan kita itu, yang mana memang lokasinya ini memang sangatlah keramat dan angker sekali. Kalian tak perlu takut serta khawatir ya, karena nantinya kalian akan ditemani sama sang juru kunci saat kalian munajat doa dan membaca mantra di tempat ini ya. Selanjutnya kita akan melihat langsung tempat yang mana nantinya kalian menjalani ritual cuci bau, yang mana nantinya kalian tak boleh menggunakan sabun ataupun deterjen saat kalian membersihkan area perbaukan kalian. Namun kalian harus membersihkannya dengan bebatuan yang ada di sekitaran ini. Kalian tak perlu malu ataupun takut apabila ada orang yang ingin mengintip kegiatan atau aktivitas kalian saat menjalani ritual cuci bau di tempat ini, karena lokasi ini saat malam hari sangatlah gelap gulita dan hanya diterangi sama obor yang dibawa oleh sang juru kunci. Juru kunci lokasi tempat ini merupakan seorang wanita dan seorang laki-laki, yang mana mereka memang ditugaskan untuk membimbing kalian kalau ingin menjalani ritual cuci bau di tempat ini. Dan bagi kalian-kalian embake-embake penjual krengsengan begicot maupun para pemandu karaoke, apabila kalian sepi job atau tak memiliki pelanggan, maka jalanilah ritual di tempat ini, yang mana nantinya setelah kalian datang di lokasi ini kalian akan menjadi laris manis. Untuk lebih jelas dan gamblangnya mengenai syarat-syarat dalam menjalani ritual cuci bau di tempat ini, alangkah baiknya kita tanya langsung sama kedua juru kunci lokasi tempat ini ya.